Oke, kalau dibayangin, biologi itu seperti ensiklopedia. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ilmu biologi adalah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang makhluk hidup. Dari sana kita bisa tahu banyak banget informasi lengkap tentang makhluk hidup. Bahkan dari dulu sampai sekarang masih terus diteliti satu persatu makhluk hidup yang ada di alam ini. Emang biologi itu penting ya? Benar, ilmu biologi itu sangat penting teman-teman. Terutama jika kita mau untuk mempelajarinya, kita bisa tahu manfaat yang kita dapat. Dari yang paling simpel deh, kita bisa tahu apa yang bisa kita makan dan apa yang tidak bisa kita makan. Lalu bagaimana cara kita mempelajarinya? Sekarang sudah banyak serialnya, karena biologi itu emang luas banget teman-teman. Dari cabang ilmunya juga banyak. Sekarang, ayo kita satu-satu, kita mulai dari gambar percabangan ilmu biologi itu sendiri. Anatomi. Di sini kita bisa belajar mengenai bagian-bagian tubuh dari makhluk hidup, termasuk tubuh manusia, di mana kita membahas mengenai fungsi atau cara organ-organ tubuh bekerja. Misalnya tentang gimana sih makanan dicerna dalam perut. Kalau kita zoom, kita akan bisa melihat makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang ikut hidup di dalam tubuh kita. Itulah mikrobiom. Genetika. Masih banyak lagi sampai kita bakal ketemu dengan dasar genetika. Inilah yang bikin warna rambut kita sama dengan orang tua kita. Tubuh kita sama seperti orang tua kita. Dan ini nggak cuma terjadi di manusia loh teman-teman. Seluruh makhluk hidup seperti itu mengalami penurunan sifat mereka dari induknya. Semua itu perlu dibagi-bagi berdasarkan cirinya dan kelompok di dalam ilmu yang namanya taksonomi. Teman-teman ilmu atau cabang dari biologi ini. Contohnya botani yang berfokus pada pohon-pohon di sekitar kita. Lalu zoologi itu membahas nama hewan-hewan yang ada di alam liar. Lalu ada mikologi di mana kita tahu mana jamur yang bisa digoreng crispy atau enggak boleh kita makan. Salah satu ciri paling mendasar dari makhluk hidup adalah kemampuannya untuk bernapas. Respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida serta uap. Mekanisme pernapasan pada setiap makhluk hidup pasti berbeda-beda, teman-teman. Yang pertama contohnya, manusia. Kita dan sebagai besar hewan vertebrata bernapas menggunakan paru-paru. Lalu ikan yang berada di air bernapas melalui insang, serangga bernapas melalui sistem trakea, cacing tanah bernapas melalui permukaan kulitnya yang lembab, lalu tumbuhan harus melakukan pertukaran gas melalui stomata pada daun dan lentinsel pada batangnya. Lalu ada reproduksi, yaitu berkembang biak. Reproduksi atau pengembang biakan merupakan salah satu ciri yang paling utama makhluk hidup. Proses ini memungkinkan suatu spesies untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Terdapat dua jenis reproduksi pada makhluk hidup. Yang pertama, reproduksi aseksual atau vegetatif, di mana ini tidak melibatkan sel kelamin dan menghasilkan keturunan yang identik secara genetik dengan induknya. Contohnya seperti pembelahan biner pada bakteri atau pembentukan tunas pada hidra. Kedua ada reproduksi seksual atau generatif, di mana ini melibatkan peleburan sel kelamin jantan, sperma, dan betina atau ovum untuk menghasilkan zigot, di mana zigot ini yang membuat keturunan yang dihasilkan memiliki kombinasi genetik dari kedua induknya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian-bagian sel. Semua makhluk hidup terdiri dari sel, di mana sel adalah unit dasar kehidupan. Oke, yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah pelindung sel yang mengatur apa yang masuk dan keluar. Lalu ada sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel tempat berbagai proses terjadi. Lalu ada yang namanya inti sel, yaitu pusat pengendali yang mengandung materi genetik. Kita akan membahas mengenai ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan lingkungan fisiknya yang saling berinteraksi. Contohnya ekosistem hutan. Hutan, banyak tumbuhan dan hewan berinteraksi, berkegiatan, berkembang biak di dalam hutan. Lalu di laut, di mana ekosistem besar dengan berbagai jenis kehidupan di laut terjadi. Teman-teman semua, dari apa yang
saya jelaskan tadi, kita bisa tahu atau kita bisa simpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang dapat membantu kita memahami kehidupan di sekitar kita. Dengan mempelajari ilmu biologi, kita bisa lebih menghargai dan menjaga lingkungan serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Saya Ananda Mutiara Barka, terima kasih.